Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini gua mau membahas Wijaya Karya karena gua sempat beberapa waktu lalu membaca banyak berita ya. Beritanya ini adalah soal Wijaya Karya yang mengalami kerugiannya terutama di tahun 2023 ya guys ya. Terutama di tahun 2023 yang gede itu, yang bisa sampai 7 triliun. Nah, itu katanya, ini mah katanya guys ya. Kata di rootnya itu disebabkan oleh eh, kereta cepat Wus. Nah, di rootnya nih Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito. Jadi lu bisa lihat ya guys ya, di sini ada banyak media yang membahas, ada CNBC, ada Kompas, kemudian ada Kontan, kemudian ada CNN. Nah, ini guys. Nah, lu silahkan cek satu-satu. Cuman kita akan coba ngambil dari Kontan. Karena di Kontan, nah ini nih di Kontan, di rootnya ngomong proses bagaimana si Wika ini terjadi kerugian. Sepanjang 2023, Wika mengalami kerugian 7,12 triliun, meningkat dibandingkan 2022 yang sebesar 59 miliar. Nah, sebenarnya guys ya, kalau misalkan lu udah tahu angka begini guys, perusahaan rugi 59 miliar, tiba-tiba jadi 7,1 triliun, itu lu udah harus berhati-hati, lu udah harus waspada. Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menyatakan ada dua penyebab utama kerugian perusahaan. Ya, ini meningkatnya beban bunga dan beban lain-lain. Dah, kita sampai situ dulu, guys. Sekarang kita lihat. Sebenarnya ya, di tahun 2020, nih guys, di tahun 2020 dan 2021, Wijaya Karya itu masih untung. Masih untung guys. IPS-nya 2021 dia dapat 13, tahun 2020 dia masih dapat 20. Walaupun setahu gua ya, dia nggak bagi dividen nih di sini nih, di tahun 2020 dan 2021. Karena terakhir dia itu bagi dividen di tahun 2020. Berarti kan dari laba tahun 2019. Nah, dia di sini nggak bagi dividen nih. Dia untung tapi belum bagi dividen. Nah, keanehan mulai terjadi sebenarnya sudah terlihat dari tahun 2021. Kenapa guys? Ekuitasnya. Jadi lu harus waspada juga ketika sebuah perusahaan untung, tapi ekuitasnya tidak bertumbuh. Dia untung, dia nggak bagi dividen, logikanya harusnya asetnya bertumbuh atau ekuitasnya bertumbuh juga. Cuman ini ekuitasnya nggak bertumbuh, itu lu udah harus hati-hati. Nah, ternyata berlanjut lagi nih di tahun 2022, ekuitasnya malah berkurang jadi 12 triliun, tadinya 13 triliun. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini lagi. Nah, dia ngomong di DPR. Waktu di DPR dia ngomong beban lain-lain yang ditanggung. Kan tadi katanya ada dua penyebab ya, yakni menerbitkan surat utang sama adanya beban lain-lain, beban bunga dan beban lain-lain. Dia mulai menerbitkan beban bunga setelah gua cek guys. Itu memang mulai ada kenaikan beban tinggi guys ya. Itu mulai di laporan keuangan di tahun 2021. Jadi, tahun 2020 guys, beban keuangannya itu 1,2 T, 1,2 T ya. Ya ini masih normal lah, masih normal. Dan di sini nggak ada beban lain-lain guys. Ya, kan tadi lu tadi udah lihat guys ya, nggak ada beban lain-lain di tahun 2021 dan tahun 2020. Kalau misalkan memang ada, kecil lah nominalnya, masih masih si Wijaya Karya masih untung. Nah, sekarang kita lihat ke liabilitasnya. Karena kan tadi, nah gitu lihat nih guys. Di sini di liabilitas jangka pendek dan jangka panjang ya. Di sini ada pinjaman jangka panjang ini mulai tahun 2021 ya, itu sebesar 4,1 T. 4,1 T. Nah, sehingga di sini sebenarnya kalau kita lihat guys, liabilitasnya belum bertumbuh besar. Belum bertumbuh besar. Yang tadinya 51 T masih 51 T juga. Nah, baru baru tinggi di tahun 2022. Yang tadinya 51 T jadi 57 T. 57 triliun ya untuk liabilitasnya, total liabilitas jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat nih guys. Tadinya ada di angka 51 kemudian jadi 57 T. Nah, di sini kan udah mulai kelihatan nih guys. Di sini guys, tahun 2021 nih ada obligasi sebesar 5,7 T.
Tahun 2020 ada 1,4 T. Obligasi itu sama bank itu termasuk liabilitas yang perlu kita pertimbangkan ya guys ya. Karena dia menghasilkan bunga dan dia bisa mengakibatkan beban keuangan yang besar. Nah, di tahun 2023 obligasinya jadi 8,6 T. 8,6 T nih guys. 8,6 T di tahun 2022 dan 2023. Kemudian ada pinjaman jangka panjang. Nah, yang mengerikan ini guys, sebenarnya nih guys nih. Salah satu hal yang mengerikan ini, 8,6 T. Kita balik lagi ke berita nih. Ya, yang diceritakan. Beban lain-lain diantaranya mulai tahun 2022. Nah, tahun 2022 nih guys nih, ya kan? Kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat. Kalau kita lihat di IPS-nya, memang mulai tahun 2022 nih rugi. Tahun 2021 masih untung. Tahun 2022 udah rugi nih guys nih. IPS-nya udah 6. Ya, dia udah per saham itu udah rugi 6 perak. Kayak gitu guys. Nah, beban lain-lain diantaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatatkan adanya kerugian. Agung menambahkan Wijaya Karya menyetor modal 6 triliun melalui PSBI. PSBI itu adalah konsorsium. Nah, jadi Wika ini punya saham guys. Punya saham di kereta cepat. Ini penjelasan dari dirutnya guys. Nah, ini lu bisa lihat di sini. Proyek kereta cepat atau WUS disebut menjadi salah satu penyebab kerugian beberapa perusahaan badan usaha milik negara, termasuk PT Wijaya Karya. Wijaya Karya merupakan bagian konsorsium BUMN asal Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN, yang memegang saham PT Kereta Cepat Indonesia bersama konsorsium Cina. Sebagai operator, pemilik konsesi, KCIC bertanggung jawab membayar utang WUS yang menghabiskan biaya 7,27 miliar. 7,27 miliar berarti ya sekitar lebih dari berapa ya? Ya lu kali aja lah 16 triliun kali 7 kan miliar dolar AS nih. Atau membengkak 1,2 miliar dolar AS, 16 triliunan. Sementara konsorsium KCIC dari Indonesia dan Cina bertugas melunasi pembayaran angsuran pokok. Nah, ini guys, konsorsium yang melibatkan 9 perusahaan yang membentuk konsorsium PT KCIC. Ada perusahaan BUMN dalam konsorsium Indonesia yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara, dan Kereta Api Indonesia. Nah, lu kalau yang megang Jasa Marga sebaiknya lu lihat juga laporan keuangannya. Karena diantara ini guys yang bisa diperjualbelikan sahamnya yang TBK, Wijaya Karya, sama Jasa Marga. Kayak gitu guys ya. Nah, balik lagi nih guys, kita ke Excel-nya. Kan tadi dia udah bilang nih penyebab kerugiannya ada dari hutang, surat hutang, menerbitkan obligasi, akhirnya timbul beban keuangan, dan dari beban lain-lain. Sekarang kita cek guys. Nah, di tahun 2023 nih guys ya, 2023 ini bulan Juni guys. Nih, ini 2023 bulan Maret. Ini kuartal 1 berarti ya. Kita lihat ke laporan laba rugi. Di sini kuartal 1 guys, ya. Di sini Wijaya Karya sebenarnya sudah rugi. Ruginya 58 per lembar saham. Jadi kalau lu megang saham Wijaya Karya, lu udah rugi nih, mengalami kerugian. Tapi di sini yang kelihatan gede baru adalah dari beban pendanaan. Yang beban pendanaan itu yang biasanya dari beban bunga, beban keuangan. Kan tadi dia nerbitin obligasi gede kan? Nah, dia ada 570 miliar. Ini kuartal 1 tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, di bulan Juni ya guys ya, udah mulai kelihatan lagi nih guys, ada beban lain-lain. Ada beban lain-lain. Jadi selain dia ada beban pendanaan, ada beban lain-lain nih guys. Beban lain-lain ini ada 47. Di catatan 47. Di tahun 2023 kuartal 2. Jadi beban lain-lain ini ngambilnya dari mana? Bukan dari kas guys, tapi dari laporan laba rugi. Jadi perusahaan punya kas, tapi perusahaan kan juga ngejalanin operasional. Dia melakukan pekerjaan operasional yang bangun, konstruksi gitu ya. Nah, ini dia ada ini nih. Ini ngambilnya yang dirugikan siapa? Ya lu yang megang sahamnya Waskita. Yang megang sahamnya Waskita siapa? Ya si Wijaya Karya. Sorry guys ya, Wijaya Karya. Yang megang sahamnya Wijaya Karya per kuartal 1 2023 siapa? Ya masih ini guys. Masih nah ini guys, pemerintah Republik Indonesia, kemudian ada koperasi, ada perorangan ya, asuransi, bank dan sebagainya, kemudian ada masyarakat yang totalnya tadinya ada 8 miliar lembar saham. Itu guys.
Jadi ini ngambilnya bukan dari kas ya guys ya, tapi dari sini guys, dari laporan laba rugi. Jadi dia nggak ada nih, nggak akan ada di arus kas, nggak akan kedetek karena kalau di arus kas dia keluar dari uang kas perusahaan, tapi ini bukan dia. Jadi dia ngambilnya dari pendapatan, kemudian dia ke sini nih, ke beban lain-lain. Nah, di tahun 2023 bulan September, kan tadi ada nih guys nih, ada nih, ada beban lain-lain 1,2 T ya kan. Ada beban lain-lain 1,2 T. Di tahun 2023, tiba-tiba beban lain-lainnya jadi 4,5 T. Jadi 4,5 T guys. 4,5 T dari 1,2 T itu termasuk yang cukup besar guys. Lu udah harus waspada. Sebenarnya lu udah harus waspada dari tahun 2021 sih guys. Ketika ekuitasnya menurun, lu udah harus lihat, oh ini apa yang terjadi nih. Nah, kemudian ya Wijaya Karya akhirnya pada tahun 2023 kuartal 4 nih guys ya. 2023 kuartal 4 dia ada kerugian. Nih, ini guys. Ini laporan keuangan tahun 2023 kuartal 4 ya guys ya. Nah, ini guys. Sorry September nih. Yang 2023 kuartal 4. Kuartal 4 itu di sini guys nih. Nih, ya, kuartal 4 nih. Lalu bisa lihat bahwa di sini mulai ada, nah ini kan kuartal 4 tuh 30 Desember 2023. Nah, di sini guys, beban lain-lainnya jadi 5,4 T. Jadi yang tadinya 1,2 T, kemudian jadi 4,5 T, kemudian jadi 5 T, 5,4. Nah, ini ya kita cocokkan dengan yang disampaikan oleh Dirut dari Wijaya Karya. Dari Wijaya Karya nih dia bilang beban lain-lain dan balik lagi ke yang tadi kan dari obligasi. Nah, sekali lagi guys, ini yang menanggung kerugian siapa? Yang menanggung kerugian lu yang megang sahamnya. Lu yang megang sahamnya nih guys. Sahamnya kalau lu lihat di RTI sekarang udah ada 39 miliar lembar karena si pemerintah negara Republik Indonesia ini dia ada tambahan nih guys. Yang tadinya negara Republik Indonesia itu punya 5 miliar lembar saham, kemudian jadi segini nih guys. Nih jadi segini. Jadi 36 miliar lembar saham. Jadi kalau lu lihat Wijaya Karya di RTI, pasti PBV-nya itu 2. Tapi kalau berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2024, PBV-nya masih 0, karena kenapa? Karena jumlah lembar sahamnya bertambah guys. Sekarang udah 39 miliar lembar saham. Nah, kedepannya gimana Wijaya Karya? Kalau misalkan dia punya utang, pasti ini akan muncul terus nih guys nih. Yang namanya beban keuangan ini pasti akan muncul terus nih guys. Akan muncul terus. Dan sekali lagi guys, yang menanggung kerugiannya adalah pemegang sahamnya. Jadi kalau misalkan lu pemegang saham Wijaya Karya, ya lu siap-siap aja menanggung kerugian. Nah, itu berdasarkan informasi dari dirutnya. Tapi kemudian dibantah oleh staf dari Kementerian BUMN. Dia mengatakan bahwa nih guys nih, Kementerian BUMN mengatakan bahwa jadi kalau misalkan investasi itu nggak bisa langsung untung. Nih, bukan menyumbang kerugian di mana-mana kalau ada investasi, misalkan bikin rumah rugi atau enggak. Kalau tahun pertama gimana? Dia kan untuk bisnis. Bikin rugi itu kalau misalnya perusahaan kereta cepatnya nggak jalan. Oke. Jadi dia membantah nih guys. Yang membantah itu Arya nih, Arya. Kalau dikutip di Kontan ya guys. Bukan menyumbang kerugian dan sebagainya. Arya menambahkan bisnis belakangan ini justru membaik. Hal ini terlihat dari frekuensi perjalanannya yang mencapai 40 dari target 60 perjalanan per hari. Jadi gitu guys, jadi itu ceritanya kenapa Wijaya Karya ini mengalami kerugian. Dan lu bisa nggak guys sebagai investor mulai jeli melihat ini? Sebenarnya bisa guys. Dari mana guys? Dari sini guys. Lu udah harus hati-hati. Ekuitas berkurang, perusahaan laba tapi nggak bagi dividen, dan ekuitasnya berkurang. Lu udah harus hati-hati. Apalagi ya guys ya, lu melihat bahwa ekuitasnya itu ada di angka 11 triliun tahun 2023. Kuartal 2 tiba-tiba jadi 7 triliun nih, hilang 4 triliun guys di sini guys, di ekuitas guys, di ekuitas hilang 4 triliun. Kemudian di kuartal ini dalam 1 tahun guys ya, dalam 1 tahun tadinya 12 triliun kuartal 1, berarti kan bulan Maret. Kuartal 2 ya hilang jadi hilang 1 triliun. Oke,
Kita masih coba bisa mentoleransi. Nah, di sini guys, dalam satu kuartal, dari kuartal 2 ke kuartal 3, hilangnya 4 triliun. Wah, ini udah nggak beres nih guys. Kalau misalkan lu bisa jualan sahamnya di sini, lu harus jualan. Karena setahu gua Wijaya Karya itu disuspend sempat, tapi akhir Desember 2023. Kalau gua nggak salah guys ya, coba lu cek lagi nanti. Kemudian hilang lagi di sini guys. Sampai sekarang masih hilang. Gua nggak tahu ke depannya gimana ya guys ya. Cuman kalau misalkan berdasarkan ini guys ya, ini akan terus muncul yang namanya beban keuangan akan terus muncul karena dia masih punya utang gede nih guys di obligasi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.